Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tema pelanggaran mobilitas dan stabilitas pasokan barang, picu inflasi di Jakarta. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Fahrial Rizky Syaputra dengan 4 NIM terakhir 0337, Muhammad Rehan dengan NIM 0342, Muhammad Alif Syafiq dengan NIM 0548, Putri Azari Adina Trisna dengan NIM 0236, dan Rebia Asdila Kardika dengan NIM 0420. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari tema kami. Jadi, latar belakang dari tema kami adalah adanya kenaikan harga barang-barang, terutama dalam kebutuhan hidup atau inflasi yang kembali terjadi di Jakarta pada bulan Maret 2022. Selain karena adanya faktor gangguan dari rantai pasok beberapa komoditas, longgarnya aturan pembatasan kegiatan masyarakat turut berkontribusi pada inflasi ini. Inflasi ini dipicu oleh naiknya harga-harga pada komoditas, terutama pada bahan bakar rumah tangga, emas, dan cabai merah. Inflasi dari harga LPG 12 kg tercatat naik karena menyesuaikan dengan harga minyak dan gas dunia. Ketidakpastian ekonomi global mendorong fluktuasi dari harga emas dan keterbatasan pasokan cabai merah membuat harganya melonjak. Selain itu, faktor menjelang Ramadan juga seperti tahun-tahun sebelumnya, membuat masyarakat menyiapkan berbagai kebutuhan pokok seperti pakaian jadi, aksesori, otomotif, dan gawai. Kenaikan harga komoditas pangan juga dipastikan kembali terjadi karena permintaan pada masa Ramadan dan Idul Fitri. Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menghadapi kenaikan dari harga komoditas selama masa Idul Fitri 2022 ini antara lain dengan menggelar pasar murah atau bazar, pendistribusian pangan subsidi untuk masyarakat tertentu, dan optimalisasi peran BUMD melalui kerjasama antar daerah BUMD, BUMN, distributor untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan pangan untuk masa Idul Fitri ini. Kenaikan stok itu diharapkan bisa lebih menstabilkan harga yang akan mengalami kenaikan harga. Terdapat 4 rumusan masalah dalam tema kami ini. Yang pertama adalah apakah pelonggaran mobilitas dan stabilitas pasokan barang picu inflasi di Jakarta merupakan subjek dan objek dari kajian hukum pelayanan publik? Yang kedua, siapakah pihak yang menjadi subjek dan objek hukum pelayanan publik dalam peristiwa empirik ini? Yang ketiga adalah apa dan bagaimana tolak ukur suatu subjek dan objek dapat dikategorikan sebagai subjek dan objek hukum pelayanan publik, serta bagaimanakah urgensi dan implementasi hukum pelayanan publik dalam pelonggaran mobilitas dan stabilitas barang yang memicu inflasi di Jakarta. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya, Raihan, akan memaparkan penjelasan yang pertama. Pelonggaran mobilitas dan stabilitas pasokan barang picu inflasi di Jakarta merupakan subjek dan objek dari kajian hukum pelayanan publik. Pada pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa peristiwa pelonggaran mobilitas dan stabilitas pasokan barang picu inflasi di Jakarta merupakan subjek dan objek dari kajian hukum pelayanan publik. Karena berdasarkan perspektif yuridis berkaitan dengan pelayanan yang harus diberikan tersebut adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan tidak terbuka ruang yang membedakan antara pelayanan yang diberikan kepada warga, masyarakat tertentu, dengan warga lainnya. Hal ini dikaji dari sudut ekonomi tentang pelayanan barang dan jasa dalam pasal 3 serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang salah satu isinya adalah di pasal yang pertama, yaitu terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas hak tanggungan jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu yang kedua, ada terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik layak sesuai dengan asas-asas umum pemindahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dan 4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Selanjutnya, mengenai yuridis teoritis, dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa peristiwa pelayanan publik harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan untuk jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Baik, perkenalkan saya Redia Kartika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan subjek dan objek hukum pelayanan publik dalam berita pelonggaran mobilitas dan stabilitas pasokan barang picu inflasi di Jakarta. Subjek hukum pelayanan publik dalam peristiwa konkret ini yang pertama adalah Pemprov DKI Jakarta. Menurut pasal 1, angka 1, Pergub nomor 6 tahun 2016, pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai penyelenggara negara, maka Pemprov DKI memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik. Salah satunya yakni mengatasi inflasi di Jakarta dengan mengeluarkan pengaturan, peraturan, dan keputusan. Kemudian yang kedua adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak penyedia kebutuhan pangan masyarakat Jakarta serta memastikan kebutuhan pangan di Jakarta tetap aman. Yang ketiga adalah BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, BUMN PT Raja Wali Nusantara Indonesia, dan yang berkolaborasi dengan BUMD Pangan DKI Jakarta, yakni PT Food Station Cipinang Jaya, PT Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak yang melakukan kerjasama dengan Dinas KPKP untuk penyediaan dan pendistribusian pangan. Selanjutnya, objek hukum pelayanan publik dalam peristiwa konkret ini yaitu berupa tindakan pemerintah untuk menstabilkan harga dan mencegah terjadinya inflasi. Yang pertama, mengadakan operasi pasar murah. Pemerintah DKI Jakarta menyediakan dan mendistribusikan pangan dengan harga murah ke pasar yang ada di DKI Jakarta. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga pangan. Kebijakan ini diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu. Yang kedua, mengoptimalkan peran BUMD melalui kerjasama dengan Dinas KPKP dan BUMN untuk penyediaan dan pendistribusian bahan pangan. Berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun 2018, penyediaan pangan dan harga murah dilaksanakan oleh Dinas KPKP yang bekerja sama dengan PT Dharma Jaya dan PT Food Station Cipinang Jaya. Sedangkan pendistribusian pangan dilakukan oleh PT Dharma Jaya dan PT Food Station Cipinang dan dapat bekerja sama dengan PD Pasar Jaya. Selain ketiga BUMD itu, pemerintah juga melakukan kerjasama dalam hal penyediaan dan pendistribusian pangan murah dengan BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan BUMN PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama ini seperti pendistribusian minyak goreng dengan kemasan merek Resto dalam kemasan 2 liter seharga 14.000 per liter di pasar Minggu sebanyak 200 karton dan di pasar Palmerah sebanyak 250 karton, serta juga menyediakan paket sembako. Baik, selanjutnya mengenai materi parameter suatu subjek dan objek dari hukum pelayanan publik. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih arti dari subjek hukum pelayanan publik. Nah, secara umum subjek hukum pelayanan publik ialah orang atau manusia, badan hukum private, masyarakat, pemerintah atau badan publik atau jabatan pemerintah, badan hukum publik yang dimana mempunyai hak dan kewajiban hukum administrasi negara atau hukum publik. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi parameter dari subjek hukum pelayanan publik ialah yang memiliki hak dan kewenangan serta kewajiban dalam suatu hubungan dalam hukum publik. Nah, dalam peristiwa empirik yang kami bawa ini, pelayanan publik menjadi subjek hukum pelayanan publik. Hal ini juga selaras dengan pengertian penyelenggaraan pelayanan publik pada pasal 1 angka 2 nomor Undang-Undang nomor
25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga, independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai objek pelayanan publik. Menurut bacaan Mustafa, objek kan dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material sendiri ialah badan atau jabatan hukum pemerintah, orang pribadi atau badan hukum privat yang mempunyai hak dan dapat dipenuhi kewajiban dalam suatu hubungan administrasi negara atau hukum publik. Sedangkan objek dari formal ialah setiap benda, baik benda material maupun imaterial, bergerak maupun tidak bergerak, yang ada maupun akan ada kemudian, atau sebagai konsekuensi dari adanya tindakan hukum, putusan, perbuatan hukum yang mempunyai atau akan menimbulkan hukum karena adanya hubungan hukum publik. Nah, secara umum, objek hukum pelayanan publik ialah kewenangan atau otoritas, perilaku atau tindakan keputusan hukum, peraturan, ketetapan dari orang, jabatan atau pemerintah, badan hukum privat yang mempunyai hak dan dapat dipenuhi kewajiban dalam suatu hubungan hukum administrasi negara. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, kita dapat simpulkan bahwa yang menjadi parameter dari objek pelayanan publik ialah badan atau jabatan jabatan pemerintah yang mempunyai hak dan maupun kewajiban di dalam ranah hubungan publik atau administrasi negara. Sekian mungkin dari materi ketiga. Yang selanjutnya saya akan membahas dan memaparkan tentang urgensi dan implementasi hukum pelayanan publik dalam pelonggaran mobilitas dan stabilitas barang yang memicu inflasi di Jakarta. Urgensi pelayanan publik sebagai tanggung jawab negara dan good governance dalam pelonggaran mobilitas dan stabilitas pasokan barang yang memicu inflasi di Jakarta. Dalam konteks good governance, paling tidak ada 3 peran strategis dari pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-negara. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Selanjutnya, yang kedua, berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah dan ranah pelayanan publik. Aspek kelembagaan selama ini dijadikan rujukan dalam menilai good governance dan dapat dengan mudah dinilai dari praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan secara unsur good governance, pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Implementasi hukum pelayanan publik dalam pelonggaran mobilitas dan stabilitas pasokan barang yang memicu inflasi di Jakarta telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menggelar pasar murah atau bazar, pendistribusian pangan dan subsidi untuk masyarakat tertentu, dan optimalisasi tidak lupa peran BUMD melalui kerjasama antar daerah, BUMD, serta BUMN sebagai distributor untuk penyediaan dan pendistribusian bahan pangan. Baik, yang terakhir saya akan membacakan dan memaparkan kesimpulan yang telah kami buat. Berdasarkan perspektif yuridis, teoritis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peristiwa pelonggaran mobilitas dan stabilitas pasokan barang picu inflasi di Jakarta merupakan subjek dan objek dari kajian hukum pelayanan publik karena telah memenuhi setiap unsur-unsur yang ada. Subjek hukum pelayanan publik dalam peristiwa MPR di atas adalah 1. Pemprov DKI Jakarta, yang kedua Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, yang ketiga ada BUMN PT Perusahaan dan Perdagangan Indonesia dan BUMN PT Raja Wali Nusantara Indonesia, dan serta ada BUMD sebagai Pangan DKI Jakarta. Objek hukum pelayanan publik dalam peristiwa MPR di atas adalah berupa tindakan pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan inflasi, yaitu dengan cara mengadakan operasi pasar murah dan mengoptimalisasikan peran BUMD melalui kerjasama dengan Dinas KPKP dan BUMN untuk penyediaan dan pendistribusian bahan pangan. Parameter subjek hukum pelayanan publik ialah yang memiliki hak dan kewenangan serta kewajiban dalam suatu hubungan dalam hukum publik.
Sedangkan parameter objek hukum pelayanan publik adalah badan atau jabatan pemerintah yang mempunyai hak maupun kewajiban di dalam ranah hubungan hukum administrasi negara. Baik, yang terakhir terdapat 3 urgensi pelayanan publik untuk mewujudkan good governance. Yang pertama, pelayanan publik menjadi ranah pemerintah dalam berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-negara. Yang kedua, berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah dalam ranah pelayanan publik. Dan yang terakhir dan ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil DNA, mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang sangat tinggi dalam ranah ini. Implementasi hukum pelayanan publik dalam pelonggaran mobilitas dan stabilitas pasokan barang yang memicu inflasi di Jakarta telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara yakni menggelar pasar murah atau bazar, pendistribusian pangan, dan mensubsidi atau membagi-bagikan untuk masyarakat tertentu, dan optimalisasikan peran BUMD melalui kerjasama antar daerah, BUMD serta BUMN sebagai distributor untuk penyediaan dan pendistribusian bahan pangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.